Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali Ibu bisa bertemu dengan kalian pada hari ini. Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang puasa. Ya, puasa pada bulan Ramadan. Puasa itu pengertiannya terdiri atas menurut bahasa dan kedua menurut istilah. Menurut bahasa, puasa ini menahan atau mencegah. Dan menurut istilah, puasa berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat dan syarat tertentu. Dalil puasa di dalam Quran terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, itu dasar daripada perintah berpuasa. Kemudian puasa itu ada rukunnya, yaitu kita membaca niat dan meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kemudian syarat sahnya puasa terdiri atas 4. Yang pertama, dia harus beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz atau dewasa. Yang ketiga, suci dari haid atau nifas. Yang keempat, bukan pada hari-hari yang diharamkan, misalnya pada hari raya 1 Syawal. Kemudian syarat wajib puasa. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Tidak gila seperti itu, tidak gila. Ya, yang ketiga, berbadan sehat, tidak sakit. Apabila pun sakit, kita harus mengganti, kita bisa tidak puasa, kemudian itu diganti pada lain waktu sesuai hari yang ditinggalkannya. Kemudian bermukim di sini maksudnya menetap. Dan apabila dia melakukan perjalanan, dia bisa tidak puasa. Kemudian dia bisa mengganti di hari-hari yang lain sebanyak hari yang ditinggalkan. Bisa mengerti ini anak-anak? Yang kelima, mampu secara fisik, secara mental dia mampu. Yang keenam, balik, yaitu sudah kalau anak perempuan sudah haid, kalau yang anak laki-laki sudah mimpi basah seperti itu ya. Dan anak-anak yang ketujuh, suci dari haid dan nifas. Kemudian adapun hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja itu batal. Makan yang sembunyi-sembunyi, berkumpul suami istri pada siang hari. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, keluar darah haid dan nifas. Yang kelima, hilang akal seperti mabuk, pingsan, atau gila. Kemudian amalan sunnah pada saat berpuasa. Yang pertama, kita harus bukan harus ya, tetapi disunahkan untuk makan sahur. Ya, makan sahur, kemudian mengakhirkan waktu sahur. Seperti mungkin misalnya di akhir-akhir waktu 3:30 subuh sebelum terbit fajar ya. Kemudian menyegerakan berbuka. Kalau sedengar azan mungkin untuk segera membatalkan walau hanya dengan seteguk air. Kemudian berbuka dengan yang manis seperti kurma, kue-kue, kolak dan sebagainya.
biasanya banyak di waktu puasa ya. Kemudian berdoa puasa, doa buka puasa jangan lupa. Yang kemudian memperbanyak sedekah. Ya. Adapun perbuatan-perbuatan makruh yang dilakukan pada saat puasa, yaitu berkumur-kumur. Nah, mungkin saat kita mungkin kering mulutnya bisa berkumur-kumur, tapi itu dikhawatirkan bisa tertelan air dengan tidak sengaja ya. Kemudian sikat gigi, atau seperti ibu-ibu juga pada saat masak mungkin mencicipi masakannya apa soba garam apa belum. Nah, itu juga makruh. Nah, kemudian yang keempat, memperbanyak tidur. Yang mungkin dari pagi, dari selesai subuh nanti bangunnya mau mendekati buka puasa. Nah, itu memperbanyak tidur. Kemudian yang kelima, disuntik. Mungkin kalau seumpamanya itu suntikan apa, mungkin divaksin, mungkin ditunda dulu setelah selesai puasa gitu. Kemudian ada perbuatan-perbuatan yang dapat menghilangkan pahala puasa. Mungkin seperti berbuat aniaya, berkata kotor, berdusta, mengadu domba, mengumpat, dan bergibah. Itu bisa membatalkan pahala puasa. Walaupun puasa kita tidak makan, kita tidak minum, kita hanya mendapatkan lapar saja, tetapi pahala dari puasa kita habis karena kita melakukan hal-hal yang seperti disebutkan tadi. Baru kemudian yang terakhir adalah hikmah puasa. Hikmah puasa itu adalah membentuk manusia yang bertakwa. Kemudian puasa adalah sebagai benteng tipu daya syaitan. Yang ketiga, sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, membina kejujuran dan kedisiplinan. Yang kelima, dapat mengendalikan hawa nafsu. Jadi orang yang puasa itu dia kuat menahan hawa nafsu. Ya, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa seperti yang disebutkan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 183, menjadi manusia yang bertakwa. Sampai di sini, apakah bisa mengerti sampai di sini? Atau kalau belum mengerti bisa ditanyakan hal-hal yang belum kalian mengerti ya. Demikian materi hari ini yang bisa Ibu berikan. Semoga kalian bisa paham dan bisa menambah ilmu kalian, ilmu agama kalian. Ya, semoga bermanfaat pada kehidupan kalian hari ini dan selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.